Sewajarnya semua makhluk menghormati Tao dan memuliakan kebajikan. Tao sejati luhur tidak perlu diperintah, berlangsung secara alami. Dari sini Hosea ingin mengajak para bijaksana sekalian kepada satu cerita seekor ikan yang mencari laut. Seekor ikan kecil dia terus ribut untuk mencari laut. Di mana adanya laut, dia bilang. Dia nggak mengerti, dia hanya melihat di sekeliling dia adalah air semua. Dia tidak melihat ada lautan. Jadi seumur hidup dia tidak berhenti mencari lautan. Sama seperti kita, seumur hidup kita terus mencari Tao. Kitab suci yang dibuat begitu banyak, Buddha yang datang juga begitu banyak. Keluhuran dari seluruh semesta raya kita juga rasakan. Juga kita pahami. Tetapi kita tidak berhenti mencarinya. Kita tiap hari merasakan manfaatnya. Bagaimana oksigen bisa diserap oleh tanaman kemudian dikeluarkan lagi sebagai oksigen yang baru lagi untuk kita hidup. Kita merasakan kebajikan daripada Tao, tetapi kita tidak bisa mengakuinya. Kita tidak mau mengakuinya. Tetapi walaupun kita tidak mau mengakuinya, walaupun kita tidak menghormatinya, tidak perlu dihormati, tidak perlu dimuliakan, tidak perlu diakui pun, tidak perlu diperintah, berlangsung dengan alami. Tao dan Te itu berlangsung secara uwei, tidak ada batasan, tidak ada keakuan, semuanya terjadi berlangsung secara alami. Para bijaksana yang Hosea hormati, di dalam diri kita semua kita ada ya. Di dalam diri kita adalah kita misalkan itu 8 budi pekerti. Yang pertama adalah bakti. Yang kedua adalah persaudaraan, yang ketiga adalah kesetiaan, yang keempat adalah kepercayaan, kemudian sopan santun, kemudian kearifan, kesusilaan, dan tahu malu. Nah, jadi sebenarnya kita setiap orang kita punya ini semua. 8 kemuliaan ini ada di dalam diri kita. Bakti itu apa? Bakti itu adalah menghormati dan menyayangi orang tua kita dengan setulus hati, kanten, melayani, menghormati, menyayangi. Kemudian persaudaraan itu adalah toleransi, rasa maklum, berlapang dada dengan sesama saudara. Walaupun satu rahim, tetapi belum tentu satu karma. Kemudian kesetiaan itu adalah apa? Dalam berteman. Kesetiaan itu adalah terhadap negara, terhadap atasan. Kita bekerja dengan baik, kita mempunyai kejujuran dan kebaikan. Kemudian kepercayaan terhadap teman, kita tidak mencelakai, kita tidak suka bergosip, kita tidak suka memfitnah, kita tidak suka melakukan hal-hal yang akibatnya menyebabkan orang lain harus menanggungnya. Jadi dalam kepercayaan ini adalah digunakan dalam berteman. Dalam berteman bila bisa menjaga kepercayaan, barulah kita bisa disukai. Kemudian sopan santun. Sopan santun adalah terhadap yang lebih tua, kita tidak bersikap lancang atau arogan. Kemudian kearifan. Di dalam masyarakat, di dalam praktek, kita berhati-hati, tidak memaksakan kehendak, tidak sesuka-sukanya sendiri. Kemudian kesusilaan. Kesusilaan ini adalah relationship, hubungan sesama manusia, tidak melanggar dan tidak mengumbar nafsu keinginan. Kemudian tahu malu. Tahu malu adalah introspeksi diri kita sendiri, tidak membiarkan 5 skanda di dalam diri kita itu membabi buta dan seenak-enaknya sendiri. Apabila 5 relasi kemanusiaan dan 8 budi pekerti ini dipraktekkan, sesungguhnya kita akan harmonis dengan Tao. Sesama manusia kita saling melengkapi. Secara alam kita memancarkan energi positif, dan secara karma kita terbebaskan.
dahulu ketika awal penciptaan semesta raya ini, semuanya adalah seperti ini. Karenanya itu kehidupan pada saat itu di dunia tidak ada bedanya seperti di surga. Tanah subur, pagi tanam, sore sudah bisa mendapatkan hasil. Dan dari tanah muncul 7 mustika, air semanis madu dan menyegarkan. Cahaya matahari membuat chi kita selalu aktif, menghilangkan semua perasaan lelah. Udara yang murni mengaktifkan kapasitas tubuh kita. Maka pada saat itu manusia bisa berumur panjang, hidup tidak kekurangan, tidak ada bahaya yang mengancam. Para bijaksana yang Hoshi hormati, kita manusia boleh nggak dipisahkan dari alam? Tidak boleh. Mengapa demikian? Karena chi yang kita dapat, energi yang kita dapat itu harus dari alam. Karenanya itu kalau yang tinggal di apartemen atau tinggal di dalam rumah yang dibatasin dengan semen, itu dengan COVID begini takut keluar, itu sebenarnya cukup berbahaya. Jing Qi Shen kita itu cukup bisa berantakan. Kita hanya akan mendapatkan energi yang pas-pasan. Jadi sama seperti ketika dikatakan ketika te ini hilang dari dunia ini, maka tanah menjadi beracun, air menjadi getir, udara mengacaukan kapasitas kita. Manusia hidup semampunya dan dipaksakan. Serba kekurangan, setiap saat menghadapi bahaya, tanah semakin tenggelam, dan akhirnya usia manusia akan semakin berkurang. Menurut apa yang disampaikan, suatu saat umur manusia akan sampai kepada umur 10 tahun. 10 tahun sudah meninggal. Jadi bayangkan kalau 10 tahun sudah meninggal, dunia ini manusia sudah tidak banyak lagi. Dan memang ada masanya ketika manusia itu musnah. Akan musnah, tidak akan ada lagi. Jadi barulah kemudian semesta raya ini akan hancur. Kalau walaupun sekarang COVID, kita juga harus pagi-pagi mengusahakan diri kita untuk berjemur matahari sesaat, kemudian melatih pernafasan kita, dan membiarkan diri kita, energi kita menyatu sesaat dengan alam. Bila bisa demikian, maka sesungguhnya kita tidak akan mengalami kendala yang terlalu berbahaya dengan kondisi sekarang ini. Berikutnya adalah apabila kita menghormati Tao, adalah kita mengembangkan, meyakini bahwa seluruh semesta raya ada satu kapasitas yang sangat besar sekali, dan itu bukan kapasitas manusia di dunia ini. Bukan kapasitas ilmu pengetahuan, bukan kapasitas teknologi. Dari dahulu sampai sekarang Lao Tzu sudah memberitahu kepada kita bahwa di dunia ini ada kapasitas yang tidak terhingga yang mengendalikan seluruh kehidupan. Karenanya itu semua makhluk haruslah menghormati Tao, apapun yang terjadi, dan memuliakan Te. Kenapa memuliakan Te? Yaitu tahu untuk menggunakan kapasitas sejatinya, tahu untuk memunculkan kapasitas sejatinya. Posing dia yang pusen bumi, yang kekal, yang sekali muncul adalah kapasitas sejati, tidak berubah, tidak mati, kekal abadi. Karena itu disampaikan bahwa Tao sejati, Te, kebajikan luhur, kebajikan adalah luhur, tidak perlu diperintah, berlangsung alami. Segala sesuatu kalau sudah kembali kepada Te kita, 8 budi pekerti kita, rasanya kemana kita pergi pun orang akan welcome kita. Menghadapi masalah umat manusia yang seperti apapun, kita pasti akan disukai, kita pasti bisa membantu umat manusia menuju kepada kapasitas sejati mereka yang lebih baik. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kemudian Tao yang menciptakan, kebajikan yang mengembangkan, memupuk dan mendidik, memelihara dan melindungi, mematangkan dan mensukseskan. Tao menciptakan tadi sudah diceritakan, kebajikan yang mengembangkan tadi sudah diceritakan, menumbuhkan itu artinya kehidupan itu nggak ada yang namanya jalan mundur, itu harus ke depan terus. Kalau kita hidup itu kita mikirin yang lalu terus, kita
kita terus berhenti pada yang lampau, maka berarti tidak sesuai Tao, tidak sesuai dengan Te. Kita hidup pada saat sekarang ini. Kalau kapasitas kita tumbuh, maka kita tidak terikat oleh 3 hati. Hati lampau, hati kini, hati akan datang. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu harus terus berkembang. Dan mendidik. Mendidik itu maksudnya bahwa dalam hidup ini kita nggak bisa lepas dari apa yang kita perbuat. Apapun yang kita perbuat, kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kemudian memelihara. Memelihara tentunya adalah kita di kehidupan ini kita langit dan bumi itu maha welasasi. Maha welasasi karenanya itu kepentingan seluruh umat manusia, kepentingan dari seluruh kehidupan adalah kepentingan dari langit dan bumi. Kebahagiaan dari seluruh kehidupan adalah kebahagiaan dari langit dan bumi. Karena itu Tao dan Te itu memelihara dan melindungi. Roh suci kita juga walaupun kita melakukan kesalahan, melakukan karma buruk, roh suci kita tetap melindungi kita. Tidak dikatakan, badan ini sudah, linghon kita ini sudah nggak beres, sudah tinggal saja. Bukan demikian, tetap bertanggung jawab. Itu sebabnya kita tetap perlu untuk mengembalikan kapasitas kita. Kemudian mematangkan dan mensukseskan. Segala sesuatu di dunia ini apabila sesuai dengan Tao dan Te, maka pasti akan mencapai kelangsungan yang baik. Sampai kepada keabadian pun bisa dicapai. Tao menciptakan tetapi tidak memiliki, mengerjakan tetapi tidak menuntut jasa, menumbuhkan tetapi tidak menghambat. Itulah kebajikan yang maha gaib. Xian Te, kebajikan yang maha gaib itu terpaksa diterjemahkan sebagai Xian Te. Menciptakan tetapi tidak memiliki Wei. Kita di dunia ini kebanyakan kita berusaha menguasai ya, menguasai badan ini, menguasai harta yang banyak, menguasai anak kita, menguasai istri kita, menguasai suami kita, menguasai orang tua kita, menguasai segala-galanya. Manusia itu merasa, oh ya ini milik saya, ini punya saya, ini anak saya, ini harta saya, ini cinta saya, ini milik saya. Kita berusaha untuk segala sesuatu itu kita miliki. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat, semakin kita berusaha untuk mau memiliki semua ini, semakin kita tidak memiliki apa-apa. Semakin kita tidak merasa bahagia. Karenanya itu ada sebuah kisah, ketika ada seorang murid bertanya kepada gurunya, dia bertanya bahwa bagaimana caranya memecahkan hati hayal dan kembali kepada kapasitas sejati. Gurunya memberikan jawaban bahwa dia bertanya, apakah Tao itu? Gurunya menjawab, hati yang wajar, hati yang alami itu adalah Tao. Tiada perbedaan, tiada keakuan, tiada aksi yang berlebihan, itulah Tao. Kemudian muridnya bertanya, bagaimana baru bisa mendapatkan Tao? Gurunya menjawab, bila kamu menginginkan Tao, maka saat itu juga Tao akan hilang dari kamu. Mengapa demikian? Karena sebenarnya tidak perlu diinginkan, Tao itu adalah diri kita sendiri, kapasitas sejati kita sendiri. Kalau kita inginkan, berarti kita akan mencarinya keluar. Kalau kita mencarinya keluar, berarti itu adalah bentuk palsu. Itu adalah Qixing Tong Nian. Maka kapasitas sejati ini tidak akan bisa kita pahami. Jadi seperti kisah, ada seekor singa yang bertanya kepada mamanya, anak singa, di mana letak kebahagiaan? Mamanya menjawab, di ekormu. Terus kemudian singa kecil ini pun berlari terus mengejar ekornya. Tetapi semakin kencang dia berlari, semakin dia tidak bisa mencapainya. Lalu dia memohon nasihat dari mamahnya. Mamahnya bilang, berhentilah mengejar, berhentilah berlari. Berhenti berlari, maka ekor kamu, kebahagiaan kamu akan bersama kamu. Jadi kita lihat Tamo Tzu ya, Buddha Bodhidharma. Beliau selama 9 tahun samadhi dengan menghadap ke tembok. Kalau orang biasa itu nggak bisa melakukannya. Beliau juga tidak membabarkan dharma yang banyak. Beliau juga tidak
punya murid yang banyak seperti Buddha Sakyamuni beliau, tetapi beliau memberikan teladan yang luar biasa sekali. Mengapa menghadap ke tembok selama 9 tahun? Itu adalah gambaran yang ingin beliau beritahu kepada umat manusia, para pembina, bahwa jangan mencari keluar. Karena kalau dicari di luar itu tidak ada tahu. Tidak ada. Carilah ke dalam diri kita sendiri. Kalau di depan hadapan kita adalah tembok, berarti sudah mentok. Berarti mau tidak mau kita harus mencarinya ke dalam diri kita sendiri. Karenanya itu menciptakan tetapi tidak memiliki, mengerjakan tetapi tidak menuntut jasa. Manusia kalau menuntut jasa itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk apa? Kalau seketika kita pamrih, seketika kita menuntut jasa, kita ingin kenamaan, seketika itu juga kapasitas kita hilang. Lalu buat apa kita mengerjakannya? Seperti seorang ayah, kalau dia bilang kepada anaknya, kamu ini harus hormat kepada saya, kamu harus berbakti kepada saya. Saya rasa orang tua yang seperti itu tidak akan dihormati, tidak akan berbakti anak kepadanya. Karena dia terlalu pamrih. Anak akan mencurigai kasih sayangnya dia. Karena itu menuntut jasa, pamrih, itu hanya akan merusak kebaikan kita sendiri. Kemudian, tahu juga menumbuhkan tetapi tidak menghambat. Menumbuhkan tidak terhambat adalah memberi kebebasan kepada kehidupan ini untuk berkembang dan membantu yang harus dibantu. Setiap kehidupan dibantu untuk terus berkembang, tidak ada hambatan sama sekali. Di dunia ini tidak ada misalnya ke orang yang baik maka didukung jadi baik, orang yang jahat langsung kemanapun pergi dipetir. Itu tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Orang jahat akan dibimbing kembali kepada nuraninya, karena walaupun seseorang itu melakukan kejahatan itu karena terikat kepada 5 skanda, terikat kepada keserakahan, terikat kepada kepalsuan. Bagi Tao tetap memandang kepada kapasitas kebudahan dari orang ini. Jadi kepada yang baik, semua niat baiknya akan disempurnakan, tidak akan dihambat, akan diberikan kesempatan untuk mencapainya. Tetapi kepada yang tidak baik juga akan diberikan kesempatan untuk mencapainya, tidak dihambat juga. Tetapi dengan kita tidak baik, dengan kita masih banyak pici mauping kita, perangai dan kebiasaan buruk kita, sebenarnya kita yang menghambat diri kita sendiri untuk mendapatkan hidup yang mulia dan bahagia. Karenanya itu tahu itu adalah memiliki kebajikan yang maha gaib. Kadang-kadang orang di dunia ini kalau mendapat musibah menyalahkan Tuhan. Kalau mendapatkan rezeki mengatakan bahwa wah Tuhan yang memberikan segalanya. Sebenarnya apakah Tuhan berperilaku demikian? Tidak. Karena manusia sendiri berjalan sesuai dengan karmanya. Kalau karmanya ya terjadi, kalau tidak karmanya ya tidak akan terjadi. Segala sesuatu kembali lagi kepada masing-masing. Karenanya itu tahu tidak menuntut, tahu juga tidak menghambat. Dan itu adalah kebajikan yang maha gaib. Keluhuran dari kebajikan yang maha gaib yang bersumber dari Tao. Kira-kira pelajaran ini Hosea belajar seperti ini, dan Hosea menutupkannya dengan satu kisah, yaitu kisah Buddha Sakyamuni. Dalam satu kesempatan beliau mengetahui bahwa Raja Brahma itu sudah mencapai waktu matangnya untuk memahami Dharma. Jadi kalau kita tahu bahwa surga Brahma itu tinggi ya, di mana surga Brahma itu waktu kehidupannya, umurnya itu tidak terbatas. Karena bisa menjadi Raja Brahma di alam Brahma itu berarti dia mempunyai pahala tidak terbatas. Rata-rata di dunia ini sudah merupakan, boleh dibilang, orang yang sudah berpuluh ribu kali kehidupan melakukan kumte uliang, amal yang tidak terbatas, baru bisa lahir ke alam Brahma. Jadi pada waktu itu ada Raja Brahma yang mempunyai pemikiran bahwa alam dia adalah kekal abadi. Jadi Suciamonipo beliau tahu ini bukan, maka beliau mampir ke alam sana
beliau memberitahu bahwa bukan, alam kamu ini bukan alam abadi. Tetapi Raja Brahma tetap berkeras kepala bahwa lebih baik Buddha sebagai manusia di dunia ini yang tidak mempunyai pemahaman setinggi dia, itu cepat-cepat sadar dan sudah, maksudnya datang aja ke alam dia ini. Karena ini alam kekal abadi, kata dia. Tidak ada kematian dan kelahiran lagi di alam ini. Tetapi dia tidak sadar bahwa Buddha tahu bahwa alam ini ada batasannya. Sehingga Buddha berusaha mengingatkannya. Karena Raja Brahma ini walaupun kebajikannya besar, tetapi setelah berproses waktu yang lama, beliau sudah melupakan kehidupan sebelumnya. Karena kesenangan dan kenyamanan di alam Brahmana. Lalu setelah bermacam-macam debat, kemudian dia mengatakan, baiklah kalau begitu kita coba bertanding. Maka dia katakan kepada Buddha Sakyamuni, kalau saya sembunyi, kamu bisa cari saya, kamu menang. Tapi kalau kamu tidak bisa menemukan saya, maka kamu salah, kamu kalah. Kemudian Buddha mengatakan, baiklah. Lalu Raja Brahma ini, dia pun sembunyi. Dia berusaha menghilangkan dirinya supaya nggak terlihat oleh semua orang. Tetapi Buddha tetap dengan kapasitas Buddha tetap berusaha membuatnya tidak bisa hilang. Jadi ternyata memang tetap tidak bisa hilang. Dan sampai kemudian dia pindah kemanapun, di situ ada Buddha. Sampai kemudian ketika dia menciptakan gelap yang sangat gelap sekali supaya tidak kelihatan, Buddha pun bisa menerangi tempat itu sehingga dia kelihatan. Jadi walaupun dia sembunyi dimanapun, tetap kelihatan. Dia berubah wujud seperti apapun, tetap diketahui oleh Buddha. Karenanya itu akhirnya dia menyerah. Akhirnya dia mengatakan bahwa kalau begitu Buddha yang sembunyi, saya yang cari. Apakah kalau saya bisa menemukan, berarti Buddha juga belum melampaui saya, maksudnya begitu. Jadi baik, kemudian Buddha menghilang dan hanya suara yang terdengar, tapi dimanapun dicari tidak ditemukan. Lalu Buddha membuktikan bahwa Buddha tidak di mana-mana, ada di tempat dan ada pada saat itu juga. Begitulah kisah ini mungkin bisa menginspirasi kita ketika sampai kepada kapasitas yang sejati. Sesungguhnya itu tidak bisa dibayangkan. Itu akan maha gaib, maha luar biasa dan tidak terbatas. Dan berita baiknya adalah kita semua adalah Buddha. Kita semua punya kesempatan ke sana. Apalagi kita sudah Chiotao, Kanxie Tianan Sita hari ini, kita punya peluang yang luar biasa sekali. Li Chongsen memberikan manfaat kepada umat manusia, juga memberikan manfaat mulia kepada kapasitas sejati kita. Hari ini Hoshe belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon Laomu dan para suci, para Buddha memaafkan, memberikan petunjuk. Mohon pengampunan, mohon para pandita berwelasasi memberikan maaf dan maklum. Mohon para bijaksana sekalian memaklumi. Xie xie, ge qian xian.